Halo sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Bertemu kembali bersama Warsono Bakri di channel Etalase SOS untuk menyampaikan topik yang makin menarik, yaitu tentang aksi belusukan Ibu Risma adalah wujud nyata profesi pekerja sosial. Sangat menarik untuk dicermati dan dipahami aksi belusukan Ibu Risma sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia melalui perspektif pekerjaan sosial. Ikuti terus video ini sampai selesai dan terus berikan dukungan melalui like dan subscribe agar kami selalu bisa memberikan video-video yang menarik dan bisa memberikan nilai tambah dan inspirasi untuk sahabat Indonesia. Ya, sebelum membahas lebih lanjut aksi belusukan, mari sekilas mengenal Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pekerjaan Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia didirikan sejak tahun 1945 hingga saat ini. Nama Kementerian Sosial Republik Indonesia dahulu bernama Departemen Sosial Republik Indonesia dan pernah dibubarkan atau dilikuidasi oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Bapak Gus Dur. Kemudian dipulihkan kembali oleh Presiden Republik Indonesia yang kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri atau yang dikenal Ibu Mega. Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, sekaligus menjadi leading sektor dalam pelayanan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Sasarannya adalah para PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima pelayanan kesejahteraan sosial, yang jumlahnya saat ini ada 26. Di antaranya anak terlantar, fakir miskin, gelandangan, pengemis, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban narkoba, kecacatan atau disabilitas, dan masih banyak lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap harinya, secara internal ada 1 Sekretaris Jenderal atau Sekjen, 2 Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai controlling atau pengontrol dalam penggunaan anggaran di internal Kementerian Sosial. Kemudian ada 4 Direktorat Jenderal, 1 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2 Direktorat Rehabilitasi Sosial, 3 Direktorat Pemberdayaan Sosial, dan 4 Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Selain itu, ada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Badan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat, dan juga melalui pendidikan perguruan tinggi. Di dalamnya ada
beberapa balai besar di bagian timur di Papua, untuk bagian tengah ada di Banjarmasin dan Makassar, sedangkan untuk bagian barat ada di Padang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Sedangkan untuk perguruan tinggi, dahulu bernama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS, dan sekarang berubah nama menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltek Kesos. Dan kampusnya masih tetap ada di Bandung. Sedangkan dukungan dari eksternal, yaitu melalui pemerintah daerah di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melalui dinas sosial tingkat kabupaten hingga provinsi. Sumber daya manusia sebagai pelaksana di lapangan, yaitu 1. Pekerja sosial, 2. Penyuluh sosial, 3. Sumber daya manusia program Keluarga Harapan atau yang dikenal para pendamping sosial, dan pekerja sosial supervisor yang ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada SDM yang berbasiskan masyarakat, yaitu pekerja sosial masyarakat atau yang dikenal PSM. Ya, selain itu ada organisasi sosial atau ORSOS, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Tujuan akhir dalam pelayanan kesejahteraan sosial yaitu untuk bisa mendukung kemandirian masyarakat secara individu, kelompok, dan masyarakat agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki keberfungsian sosial yang baik, sehingga bisa berpartisipasi di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, dan masyarakat. Ya, itulah gambaran sekilas tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, berikutnya pengertian pekerjaan sosial. Pengertian pekerjaan sosial memiliki berbagai pengertian, di antaranya 1. Pekerjaan sosial sebagai profesi. 2. Pekerjaan sosial sebagai pelayanan. 3. Pekerjaan sosial sebagai metode. 4. Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian pekerjaan sosial menurut salah satu pakar pekerjaan sosial, yaitu Sastro. Ya, menurut Sastro, pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional. Kegiatannya ditujukan untuk membantu atau memberikan pertolongan. Orang yang menerima pertolongan disebut klien secara individu, kelompok, dan masyarakat. Pertolongannya diarahkan untuk membantu keberfungsian sosial dan mewujudkan lingkungan yang mampu memberikan pelayanan, kesempatan, dan sekaligus sebagai sumber untuk pemecahan masalah. Tujuan pekerjaan sosial
yaitu untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mencapai tujuan hidupnya. Ya, di sini jelas menurut pendapat sastro bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional, sehingga pekerjaan sosial ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bukan berarti orang lain tidak bisa ikut di dalamnya, tetapi yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan sosial ini adalah orang yang memiliki pendidikan khusus, yaitu di bidang kesejahteraan sosial, dan memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial, yaitu pekerja sosial. Nah, pekerja sosial inilah orang profesional yang bertanggung jawab penuh di dalam pekerjaan sosial. Sedangkan SDM lainnya adalah sebagai tim pendukung atau tim supporting. Ya, seperti ada psikolog, ada dokter, ada guru, ada kepolisian, ada kehakiman, dan lain-lain. Itu adalah merupakan tim supporting. Seperti halnya di dunia medis atau di rumah sakit, tenaga profesionalnya adalah dokter. Sedangkan SDM lainnya seperti psikolog dan lainnya itu sebagai tim supporting. Kemudian, keberfungsian sosial itu merupakan situasi dan kondisi seseorang yang sudah menerima bantuan atau pelayanan sehingga hidupnya sudah berubah menjadi lebih baik, yang ditandai dengan kemandirian, memiliki tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pada keluarganya, serta bisa berpartisipasi dalam keluarga dan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pekerjaan sosial, diselenggarakan berbagai pelayanan seperti bimbingan dan konsultasi, pelayanan langsung dan tidak langsung. Pelayanan langsung artinya memberikan pelayanan kepada klien yang ada di lembaga atau di organisasi sosial atau di lembaga kesejahteraan sosial. Sedangkan pelayanan tidak langsung, klien ada di dalam masyarakat atau di dalam keluarga. Sehingga pekerja sosial sering melakukan kunjungan atau home visit. Landasan pekerjaan sosial atau landasan konseptual pekerjaan sosial itu membantu orang agar bisa membantu dirinya sendiri, atau yang dikenal dalam pekerjaan sosial to help people and to help themselves. Dalam hal ini, pekerja sosial mengutamakan kepentingan klien sekaligus bekerja sama bersama klien atau bekerja bersama klien, bukan bekerja untuk klien. Ya, artinya klien dilibatkan sejak memahami permasalahannya, memahami sumber-sumber untuk bisa mendukung pemecahan masalahnya, hingga sampai terselesaikan permasalahannya. Jadi, bukan bekerja untuk klien. Kalau bekerja untuk klien, itu artinya klien dimanjakan, sehingga tidak akan bisa maju. Oleh sebab itu hal yang salah. Yang benar adalah bekerja bersama klien. Ya, cara pelayanan yang dilakukan dalam pekerjaan sosial yaitu melalui individu, kelompok,
dan masyarakat, atau dengan cara mikro, meso, dan makro. Ya, demikian gambaran sekilas tentang pekerjaan sosial. Ya, berikutnya masuk pembahasan aksi belusukan. Menurut Kamus Bahasa Jawa, belusukan berasal dari kata blusuk yang berarti masuk. Belusukan berarti memasuki atau mendatangi atau mengunjungi ke suatu tempat tertentu atau wilayah tertentu dengan tujuan tertentu, seperti untuk mendapatkan informasi, data yang lebih mendalam, lebih lengkap, dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Profesi pekerja sosial setara dengan profesi-profesi lainnya, seperti profesi dokter, profesi psikolog, profesi arsitek, profesi pengacara, dan profesi-profesi lainnya. Profesi pekerja sosial di Indonesia keberadaannya sangat kuat karena telah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Pekerja sosial dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian pertolongan selalu membutuhkan data. Data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari klien atau calon klien dan keluarganya. Data sekunder terkait dengan administrasi. Untuk mendapatkan data primer atau data utama, pekerja sosial melakukan home visit atau kunjungan ke keluarga atau ke rumah klien atau calon klien untuk menemui klien atau calon klien beserta keluarganya. Tujuan home visit untuk mendapatkan data yang lebih lengkap terkait kondisi dan situasi serta permasalahan yang terkait dengan klien dan atau calon klien serta keluarganya. Manfaat lain dari home visit yaitu untuk menumbuhkan kepercayaan antara calon klien atau klien dan keluarganya dengan pekerja sosial beserta lembaga dimanapun pekerja sosial bertugas. Untuk mendukung home visit yang berkualitas, diperlukan kemampuan seperti kemampuan observasi atau pengamatan yang lebih tajam, lebih fokus, dan cepat. Kemampuan lain yaitu kemampuan melakukan wawancara. Karena wawancara itu berbeda dengan ngobrol. Kalau ngobrol biasanya arah dan waktunya tidak jelas, tetapi kalau wawancara waktunya jelas, kemudian tujuannya juga jelas. Oleh sebab itu, dalam wawancara juga diperlukan kemampuan untuk bisa menciptakan suasana yang rileks, yang nyaman antara pekerja sosial dengan interviewee atau calon klien atau klien dan keluarganya. Selain itu, juga kemampuan membuat pertanyaan. Pertanyaan harus bisa cepat dipahami dan bisa cepat diberikan jawaban dengan mudah dan
mendalam secara jujur. Juga pertanyaan jangan sampai menyinggung atau membuat marah interviewee atau yang ditanyain. Selain itu, dalam wawancara juga harus memiliki kemampuan mendengar, yaitu mendengar secara mendalam, secara cermat. Sebab itu diperlukan dengan ketulusan di dalam mendengarkan di dalam proses wawancara ini. Ya, hal penting lainnya yaitu kemampuan dalam memberikan penghargaan atau menerima apa adanya situasi dan kondisi klien atau calon klien dan keluarganya. Jadi misalnya ketika ada situasi atau kondisi yang tidak pas saat itu, pekerja sosial harus bisa mereaksi dengan baik atau dengan bijak. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa home visit memiliki tujuan penting dalam mendukung proses pertolongan mulai dari assessment sampai intervensi. Ya, dengan demikian bahwa home visit adalah cara yang baik untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa aksi belusukan yang dilakukan oleh Ibu Risma sebagai Menteri Sosial adalah wujud nyata profesi pekerja sosial. Belusukan merupakan awal keberhasilan dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Belusukan memiliki arti yang sama dengan home visit. Belusukan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk memberikan pertolongan pada masyarakat di waktu mendatang. Belusukan bisa lebih bagus jika dilakukan dengan agenda yang lebih bagus, yaitu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hal yang lebih bagus lagi yaitu para pejabat bisa melakukan belusukan sehingga lebih lengkap untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat. Untuk mendukung keberhasilan belusukan bisa melibatkan SDM yang profesional dan berkompeten seperti pekerja sosial, penyuluh sosial, pendamping sosial, bahkan bisa melibatkan pekerja sosial masyarakat atau PSM. Dengan demikian, belusukan akan berkualitas dan mendapatkan data dan informasi yang makin lengkap dalam mendukung pembuatan kebijakan di waktu-waktu mendatang. Demikian gambaran lengkap aksi belusukan Ibu Risma sebagai Menteri Sosial sebagai wujud nyata profesi pekerja sosial. Bagaimana menurut sahabat? Berikan komentar Anda dan terus berikan dukungan melalui like, subscribe. Sahabat Indonesia, mari terus berpikir positif, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun,
dan sampai kapanpun. Terima kasih, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua.